Shalom. 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 Oh, ya. Berarti tadi pagi udah sempet sarapan ya? Amin. Nah, amin. Sarapan apa kok, King? Bubur ayam? Nasi goreng. Iya. Senang sekali kalau hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali ya di Jemaat Cipanas ini. Ada salam dari Jemaat di Kopo untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Salam cinta kasih untuk semua jemaat di Cianjur ini. Ya. Teh panas pakai jamu. Jemaat Cianjur, aku bangga padamu. Cuma nasi gitu doang. Jemaat Cianjur, aku bangga padamu. Pasar malam beli yoyo. Sarangnya yuk. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang iman. Ya, tentang iman. Sekalipun orang mungkin namanya adalah Iman Sanjoyo, atau Iman Sudi, tetapi belum tentu dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini ayo kita sama-sama belajar. Unshakable faith, atau iman yang tidak tergoyahkan. Saya mau nanya dulu nih. Siapa jemaat Cianjur yang gak punya masalah? Gak ada yang ngacung, berarti semuanya gak punya masalah ya? Udah ada nanya di balik. Siapa yang punya banyak masalah? Loh, yang ngacung cuma 5. Berarti gak punya masalah kok. Ya udah, saya turun aja, nggak usah. Ya, nah, unshakable faith itu adalah iman yang tidak tergoyahkan. Banyak orang-orang Kristen dia percaya bahwa aku beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya. Tetapi ketika ada masalah yang cukup besar, yang lama ditanggung dan tidak terselesaikan, imannya mulai goyah. Nah, seringkali iman itu ternyata tidak dimiliki dengan sungguh-sungguh oleh banyak orang. Ada suatu cerita itu terjadi sekitar tahun 1850-an. Berarti sudah hampir 100 tahun yang lalu. Berapa tuh? 200 tahun yang lalu. Ya. Ada seorang nakoda kapal, dia sudah 3 hari dia bersandar di satu dermaga. Karena ada kabut tebal dia tidak bisa berlayar. Artinya kalau dia tidak berlayar berarti dia 3 hari dia tidak dapat penghasilan. Ketika dia sedang menunggu untuk bisa berlayar karena kabut di depan dia itu sangat tebal dan ada badai. Dia tidak berani menjalankan kapalnya yang cukup besar. Ketika dia sedang duduk sambil terkantuk-kantuk, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Bro, bangun. Kaget dia tolak. Dia nggak kenal dengan orang itu. Orang ini berkata, bisakah kamu mengantarkan aku ke kota A, yang jaraknya itu 6 jam pelayaran? Dia bilang, Bapak ini nggak lihat betapa tebalnya kabut itu. Saya sudah 3 hari saya tidak berlayar karena saya tidak berani menjalankan kapal saya dengan kabut yang tebal. Tapi orang ini kemudian mengajak sang nakoda, Pak, bolehkah kita masuk ke kabin tempat Bapak istirahat? Kita berdoa di sana. Si nakoda kaget. Kok ada penumpang aja berdoa? Dia bilang, aku sudah 3 hari berdoa dan kabut itu tidak hilang. Aku tetap menunggu. Saya nggak tahu kapan itu hilang. Tetapi orang yang menepuk pundaknya mengajak dia, ayo kita berdoa. Singkat cerita, mereka masuk ke kamar nakoda ini dan mereka berdua berdoa. Orang yang menepuk pundak daripada nakoda itu bilang, Tuhan, aku percaya karena Engkau sudah menyertai aku sepanjang 57 tahun dalam kehidupanku dan aku melihat penyertaan-Mu.
Dan hari ini aku harus melayani Engkau Tuhan di kota A itu, tetapi kabut tebal. Aku serahkan semuanya kepadamu dan aku minta pertolonganmu, kabut itu hilang. Selesai. Apakah kabut itu hilang? Mereka pergi lagi ke belakang kemudi dan kabut itu masih tebal. Tetapi dia berkata kepada nakoda, tunggulah 5 menit, kabut itu akan hilang. Setelah 5 menit, ternyata kabut itu hilang dan cuaca. Kemudian dia mengenalkan dirinya. Dia mulai mengenalkan dirinya kepada sang nakoda yang tadinya tidak mengenal dia. Gak mau ya? Tolong diklik. Ya. Nah, ini nakoda. Dia mulai mengenalkan dirinya. Nakoda itu bertanya, siapa Anda sesungguhnya? Sehingga Tuhan mendengarkan doa Anda. Dia bilang, kenalkan nama saya, tolong diklik lagi, George Mueller. Ada yang pernah kenal? Oh, nggak kenal? Saya juga nggak kenal. Karena kalau kenalan saya salaman kan sama King yang kenal. Ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia lahir tahun 1805 di Jerman dan kemudian dia pindah ke Inggris, di England. Dia mendirikan satu yatim piatu. Dia meninggal tahun 1898. Artinya dia diberikan usia sama Tuhan 92 tahun. Dia merawat anak-anak yatim piatu sampai 10.000 anak. Gak main-main. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang punya duit, tetapi yang dia tahu adalah aku mengandalkan Tuhan. Sampai suatu saat pernah di dalam yatim piatunya sampai 2.000 orang. Ya, bagaimana cara makannya? Pada hari itu dia tidak punya persediaan yang cukup untuk makan anak-anak saat itu, 2.000 orang. Apa yang terjadi? Dia mengajak salah satu temannya, dia berdoa. Tuhan, aku nggak tahu bagaimana cara memberi makan anak-anak hari ini. Ketika mereka amin. Siang hari, 2.000 makan itu tercukupi untuk mereka. Dia tidak tahu sampai hari ini, sampai dia meninggal, dia tidak tahu siapa yang mengirim. Tetapi itulah iman. Orang yang betul-betul menyertakan hidupnya kepada penyertaan Tuhan. Nah, apa sih iman itu? Iman seringkali di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dengan sederhana dikatakan adalah keteguhan hati, ketetapan hati atau keyakinan terhadap sesuatu. Dan iman seringkali berkonotasi adalah berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ya pokoknya aku percaya ada Tuhan, selesai. Orang ateis, dia tidak percaya bahwa ada Tuhan. Dia beriman, imannya adalah nggak ada Tuhan. Ya. Karena dia yakin. Nah, tetapi apa kata Alkitab tentang ini? Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. Kelihatan Bapak Ibu semuanya? Ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Iman adalah ya, iman adalah dasar. Ya, artinya dasar itu adalah yang paling bawah untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu kalau kita katakan adalah sesuatu yang abstrak yang nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita buktikan dan kita rasakan. Bisa kita buktikan dan kita rasakan. Dengan apa? Ketika kita mengharapkan sesuatu, ya, kita percaya bahwa dasar kita, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar, itu akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya. Nah, seringkali kita lupa dasarnya siapa. Apa kita cukup percaya? Dasar kita itu adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau lagu tadi, ya lagu yang pertama, kalau engkau nggak menyerahkan nyawanya, aku mau jadi apa? Benar kan?
Lah nyawanya saja diserahkan buat kita, buat keselamatan kita. Apalagi hanya dengan sekedar hanya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Apakah dia akan diam diri? Apakah dia tidak akan menolong kita? Mungkin masalahmu itu ketika kamu berdoa belum tentu itu Tuhan berikan karena Tuhan nunggu waktu yang tepat. Mungkin Tuhan sedang mengajari sesuatu kepada diri kita. Tetapi kita nggak sabar. Mungkin kita melihat ada seseorang yang dia lagi bangkrut. Ya. Kemudian dia datang kepada kita, "Bro, tolong dong aku." Saya tidak mudah terkecoh dengan orang yang mengatakan itu. Saya akan melihat latar belakang dia kok sampai seperti itu. Kenapa dia sampai gulung tikar sampai dia bangkrut? Ya. Kalau saya tahu bahwa ada Tuhan yang mau kerjakan dalam perkara dia bangkrut, saya tidak akan pernah membantu. Istilahnya apa? Saya tidak pernah mau menolong Tuhan. Ya, karena jangan-jangan dia bangkrut karena Tuhan ingin mengajar dia. Dia bangkrut karena Tuhan ingin supaya dia datang lagi kepada Tuhan. Kok tiba-tiba saya seolah-olah saya menolong Tuhan, "Nih bro, tak kasih kamu duit." Dia tidak akan pernah dia balik pada Tuhan. Nah, ketika kita punya iman, dasar kita adalah Kristus, dan kita akan melihat bukti nyata di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Ya. Nah, saya ingin, yuk kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupannya. Ya. Saya ingin kita baca di dalam Yosua 1, ya. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 6, ya. Saya akan baca di ayat 1 dan 2, Bapak Ibu 3 dan 4. Kemudian kita akan sama-sama ayat 5 dan 6, ya. Saya pertama, kedua, Bapak Ibu 3, 4, kemudian 5, 6 kita sama-sama. Ya, kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Yuk, 3. Ya, kita baca sama-sama ayat 5 dan 6 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Kepada nenek moyang. Ya, kita lihat. Siapa sih Yosua itu? Ada yang namanya Yosua nggak di sini? Oh, nggak ada, ya. Kalau ada saya kasih tahu Yosua itu siapa. Nah, kita lihat. Yosua artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Nama asli dia adalah Hosea bin Nun. Ya, dia mengabdi menjadi pembantunya, menjadi asistennya daripada Musa itu sejak umur kurang lebih 30 tahun. Dan dia menyertai Musa sampai Musa mati, kurang lebih 40 tahun. Ya. Dia tahu persis bagaimana Tuhan menyertai Musa, menyertai bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa, dan bagaimana Tuhan membuat mujizat-mujizat mulai ketika mereka menyeberang, ya, laut Teberau, dan banyak hal dia melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa. Nah, ketika dia berjalan, dia melihat Tuhan bagaimana mencukupkan makan untuk
membawa Musa yang begitu banyak orang. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak berapa orang yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir? Ada? Hah? 2 juta orang. Ya, kurang lebih 2 juta orang. Saya pernah menghitung, kalau saya andai-andaikan, yang ditulis di Alkitab itu sebanyak 600 laki-laki. Ya, belum perempuan, belum anak-anak, dan juga orang-orang di luar. Orang-orang yang bukan orang-orang Israel atau keturunan orang Ibrani. Ya, itu jumlahnya kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, kalau mereka itu berbaris menjadi 10 saf berjalan, ya 10 saf, kemudian jaraknya ke belakang 1 meter aja, itu panjangnya Bapak Ibu, itu panjangnya 150 km. Ya, jarak rumah saya di Kota Baru Parahyangan sampai ke sini itu nggak ada 100 kilo. Ini 150 kilo. Jadi kalau Musa di depan, dia jalan terus kemudian, hei halo halo, di sana ngomong apa dia? Ya kedengaran. Ya, itu baru ngomong. Lah bagaimana ngasih makannya orang 1,5 juta? Bagaimana ngurusnya kalau mereka ada yang kundung? Iya kan? Saya nggak kebayangin gitu loh. Saya ngurusin koko kingking ya, 100 orang teh liar. Apalagi itu 1,5 juta. Ya. Nah Musa, si Yosua melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa dalam perjalanan itu. Pantes dulu Musa itu mengeluh, Tuhan, aku nggak pinter bicara, Tuhan, aku nggak bisa ini. Tetapi ketika kita melihat bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa Yosua mengeluh. Hebat kan? Karena apa? Karena apa dia tidak pernah mengeluh? Kita lihat di sini. Dia memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan. Yang pertama, kalau kita pengen, kita punya iman yang tidak goyah. Percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Amin? Ya kan? Tuhan katakan begini kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ya? Aku tidak akan membiarkan engkau tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar janji. Kita lihat di sini bahwa Musa itu berbeda dengan Yosua. Yosua langsung tanggap ketika Tuhan perintahkan bawa bangsa ini keluar dari tempat ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai. Nah, ketika kita menghadapi masalah apapun juga di dalam kehidupan kita, mungkin sudah lama kita berdoa tidak ada jawaban, tetapi tetaplah yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tinggal tunggu waktunya. Yang sering kali kita tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Ya. Sekalipun itu namanya sabarudin, belum tentu dia sabar. Tetapi kalau kita sabar, kita Tuhan waktunya menunggu engkau, Tuhan pasti kasih. Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Pak, itu kan zaman Alkitab, zaman perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, apakah kita tetap disertai? Halo? Yohanes 14, ayat yang ke-16. Ya. Ketika Tuhan mau mengalami penderitaan di salib, dia berkumpul dengan para murid-muridnya, dan Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh. Kalau dikatakan sampai selama-lamanya, ada batas akhir nggak?
Berarti Tuhan Yesus itu menyertai kita nggak sampai hari ini? Hah? Karena namanya adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Nah, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang berani melawan kita? Masalah. Oke, ada masalah boleh datang, tetapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi kalau ada masalah apapun masalahnya, bukan terus lanjutannya minumnya teh botol, enggak. Apapun masalahnya, Yesus menyertai. Ya. Jadi yang pertama supaya kita punya iman yang tidak tergoyahkan. Yakin bahwa ada penyertaan. Yang kedua, kita lihat. Tolong diklik. Ya. Kuatkan dan teguhkan. Itu perkataan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Artinya teguh itu apa sih? Gak berubah. Kuat. Ya. Tidak ketika masalah itu makin besar, Tuhan ampun, aku gak kuat Tuhan. Nyerah deh. Terus datang sama teman. Duduk. Di mana? Cisapat. Hebatnya apa? Ya dia bisa tolong aku. Bayarnya mahal tak? Ya. Sering kali kita mulai goyah yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita yakin akan penyertaan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Asal kita kuat. Kita lihat satu cerita di balik ini. Ini adalah cerita tentang Petrus. Ya. Suatu saat ketika mereka sedang mencari ikan di danau Tiberias, mereka melihat Tuhan berjalan di atas air. Ada yang berteriak, itu bukan Tuhan, itu hantu. Gak jauh kan, bolak-balik aja kan, hantu sama Tuhan. Ya. Nah, tetapi Yesus berkata, ini aku. Yesus berkata, ini aku. Artinya dia menyatakan dirinya bahwa dia dekat dengan murid-muridnya pada waktu itu. Ya. Dia ada tengah-tengah muridnya. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, biarlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Petrus yang gagah perkasa yang pernah menebas telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus, dia berjalan di air. Tetapi ketika badai mulai bertiup, angin mulai bertiup, dia mulai ketakutan. Ya, akhirnya dia mulai kecemplung. Dan di situ dia berteriak, Tuhan tolong. Yesus mengulurkan tangan dan ditolong lagi. Tetapi apa kata Yesus? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Bukan kita tidak percaya, kurang percaya. Ya, kurang percaya. Bukankah itu sering terjadi pada diri kita? Sering terjadi pada diri kita? Karena kita bimbang dan ragu. Kayak lagunya Kus-Kus. Mengapa engkau bimbang dan ragu? Ya, sering kali kita bimbang. Artinya kita nggak percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Tuhan ajarkan, jangan kau pernah bimbang dan ragu. Sering kali kita harus diajar oleh Tuhan supaya apa? Iman kita teguh. Supaya kita menaruh kepercayaan seumur hidup kita bahwa Yesus ada dan menolong kita. Melalui apa? Melalui masalah. Ya, kita disekolahin. Mungkin kita disekolahin di ranjang orang sakit. Tuhan ingin berbicara sebetulnya pada kita. Seringkali kalau kita sakit, kita ngomong, kenapa aku boleh ada di atas ranjang? Tapi jarang yang kita Tuhan mau berbicara.
Ini ada satu gambar. Ada yang tahu ini? Gak ada yang tahu? Ya, nanti saya kasih tahu. 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004. Ya. Saya masih ada di satu kota kecil di Jawa Timur namanya Bondowoso. Kota itu terkenal dengan kota tape. Ada yang tahu Bondowoso? Gak tahu juga. Ajak tur ke sana toh, kok. Ya. Ke Bali lewat sana kok. Itu tapenya, waduh, raos pisang. Ya, enak banget. Di dunia ini aku rasa nggak ada tape seenak itu. Nah, kami baru saja merintis rock kedua di Jawa, itu di Bondowoso. Pertama adalah di Banyuwangi. Saya pada waktu itu jabatan saya itu banyak, saya harus keliling banyak tempat, bahkan keluar kota dari satu rapat ke rapat lain. Dan di mobil dinas saya itu selalu saya sediakan koper, ya, untuk bawa baju. Karena ada kemungkinan saya lagi rapat di satu kota A, kemudian ditelepon, kamu harus ke Surabaya untuk ikut rapatnya. Istri saya selalu ikut, karena biasanya urusannya Dharma Wanita. Ya. Sampai pada akhirnya dia kelelahan dan dia sakit. Dia masuk rumah sakit di Bondowoso, rumah sakit yang kecil. Kira-kira 3 hari di sana, direktur utama saya datang. Ya. Bayangin, direktur utama datang, padahal saya itu cuma sekretariat aja. Dia mau datang. Dia mau doain istri saya. Saya tahu bahwa direktur saya itu senangannya dia datang ke tempat-tempat keramat, ya, bawa keris doa dan macam-macam. Doa-doa dengan cara-cara ini. Tapi saya nggak bisa melarang kan, Pak, Bapak jangan Pak, saya kudus, Bapak enggak. Kan nggak mungkin begitu kan? Ya kan? Ya udah dia masuk. Ketika dia doakan istri saya, dia keluar dari situ. Panas, saya nggak kuat berdoa. Saya tahu. Karena ada Roh Kudus. Ini dia keluar. Setelah 7 hari, dia nggak sembuh juga, penyakitnya tambah parah. Ya, hanya panas. Nah kemudian saya bawa ke Surabaya, ke satu rumah sakit besar. Kalau Bapak Ibu tahu di Surabaya ada namanya Rumah Sakit Terkasih. Ya, di sana, saya minta pada staf saya, kepala kantor saya, tolong cariin kamar di RKZ. Pak, penuh. Adanya cuma tinggal 1 kamar Pak. Very VIP. Saya bilang, enggak peduli. Pokoknya istri saya bisa sampai Surabaya, Uknam bersama. Ya. Pada zaman itu ya, itu tahun 2004 berarti 20 tahun lalu itu sudah 1,5 juta per hari. Kira-kira mahal nggak? Hah? Mahal. Wah, Bapak banyak duit. Pokoknya saya bondonekan. Ya, yang penting istri saya tahu. Sampai di sana, saya bilang sama dokter yang menerima, dokter jaga, di sini profesor yang bisa nanganin istri saya siapa? Pak, ada si profesor ini. Ya karena istri saya kan dokter. Pak, ada profesor ini. Tapi dia susah diajak komunikasi. Waduh, susah juga. Udah di bawah itu siapa? Pak, ini ada dokter. Ya dokter perempuan. Ya udah gitu. Saya bilang. Dia nanganin. Istri saya tambah parah. Setiap jam 1 siang, panasnya naik tiba-tiba. Dari normal tiba-tiba naik sampai 40 lebih. Ya. Nah, akhirnya dokter perempuan ini nyerah. Dia bilang, udah bawa aja ke Singapura. Apa dok? Dia bilang gitu. Singapura. Orang kalau udah nekat, itu yang nekat. Ya. Saya cari pesawat. Saya ke Singapura, nggak mampu saya bayar. Tetapi istri saya tiba-tiba dia bermimpi, ya, diberikan satu penglihatan oleh Tuhan. Dia di Singapura itu terlantar, nggak ada orang yang urus. Akhirnya kami putuskan. Saya bilang sama dokter yang perempuan ini, dok, kami putuskan. Oke, kalau gitu cari second opinion, dokter yang lain. Siapa dok? Ditunjuklah si profesor yang tadi saya tolak. Ya udahlah, menyerah. Diperiksa sama itu, diobatin.
dikasih antibiotik yang tinggi, kepalanya sampai tundul, ya, habis rambutnya. Itu tadi itu adalah gambar kulit telapak kaki, sampai lepas seperti itu. Saya dilatih. Kerjaan saya tidak lagi ngantor, tapi staf saya yang datang ke Surabaya 4 jam perjalanan bawa berkas saya tetap di situ. Apa yang membuat saya kuat? Suatu hari, kira-kira jam 1 siang, jam 2, dia mulai naik panas. Saya udah katakan, ya, bukan saya menyerah, Tuhan capek. Masa Tuhan nggak tolong? Tiba-tiba terlintas di benak saya, kalau Pak Arifin, Timotius Arifin datang doain saya pasti sembuh. Saya nggak ngerti saya bisa ngomong seperti itu. Saya sebelumnya udah kenal Pak Arifin dan kami baru merintis di Bondowoso. Saya juga baru ketemu sama beliau ya beberapa waktu sebelumnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sore hari Pak Arifin telepon saya, kira-kira jam 6. Bagus, bagaimana Ibu? Saya ceritakan. Besok saya akan datang ke sana, saya akan doa. Tuhan kita luar biasa. Ketika Pak Arifin datang, saya sudah bilang, Tuhan, terima kasih, sembuh. Itu belum 40 hari. Dan kalau kalian lihat sekarang istri saya seger buger kayak gini, itu semuanya kan. Itu semuanya. Disitulah saya mulai belajar bagaimana saya punya iman. Kalau saya boleh sampai hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu, semuanya karena prinsip. Teman-teman saya datang, Mas, nggak cari ban serep? Ban serep apa? Saya bilang gitu. Bridgestone atau Dunlop? Saya bilang gitu. Enggak, orang pintar. Gue bilang ya, orang pintar itu pintar mana sama Tuhan? Ya pintar Tuhan. Tuhan itu lebih hebat daripada orang pintar itu. Itu beberapa orang datang seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Karena saya tahu. Dan belajar dari peristiwa itu, ketika saya menghadapi masalah apapun, saya tahu kenyataan Tuhan ada. Dan hari ini Tuhan juga mengajar pada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu dalam menghadapi masalah. Jangan pernah kita itu menyerah. Karena Tuhan. Yosua sampai bisa memimpin bangsanya sampai ke tanah perjanjian itu karena dia teguh. Hal yang lain, kita mau melihat ke depan. Untuk kita memiliki iman yang tidak tergoyah. Seringkali kita hanya melihat pendek. Kita tidak melihat rancangan Tuhan yang jauh ke depan. Karena kita tidak mau susah. Maunya semuanya serba instan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan. Yosua melihat. Kalau nggak aku yang memimpin. Yang Tuhan sudah perintahkan kepada aku. Lalu aku mundur. Bangsa ini mau jadi apa? Mungkin mereka tidak pernah menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dia melihat jauh ke depan bahwa tanah perjanjian itu sudah diucapkan Tuhan sejak zaman Abraham. Dia berani mengambil risiko. Dia berani. Coba lihat gambar ini. Kalau kita melihat dengan mata yang biasa, bintang-bintang itu kelihatan kecil-kecil kan? Indah, indah. Tetapi kalau kita pakai teropong yang lebih gede, kita lihat betapa terangnya bintang-bintang itu dan sangat indah. Nah seperti itulah harusnya kita berani melihat ke depan. Kita berani melihat rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang seringkali kita tidak pernah mau untuk tahu apa sih kira-kira. 40 hari saya di rumah sakit, bahkan 40 hari lebih. Tuhan mengajar saya. Untuk saya punya iman. Itulah yang membuat saya berani melangkah di dalam pertanyaan.
karena kenyataan. Dan hari ini saya bagikan itu kepada Tuhan. Saya mau melihat apa sih janji Tuhan dalam kehidupan. Pada waktu itu saya belum jadi pendeta. Pada saat itu saya belum mengerti apa-apa tentang pelayanan gereja. Saya hanya ikut merintis pendirian roh di Bondowoso. Cuma saya datang Pak Arifin, saya ketemu Pak Arifin, saya katakan Pak ini gereja begini. Ya udah, akhirnya terbentuk lagi. Dan hari ini saya melihat karya Tuhan itu. Andai kata pada waktu itu saya menyerah dengan Bang Seret tadi, saya nggak pernah ketemu sama Mama. Ya, saya nggak pernah ketemu sama Kau Kiki, sama Kau Irsan, nggak pernah ketemu. Jadi apapun masalahmu, jangan minum teh botol, tapi datang pada Tuhan. Ya. Apalagi minum bir bintang, jangan. Ya, datang pada Tuhan. Ya. Nah, yang keempat adalah berani melangkah. Seringkali banyak orang bukan karena dia tidak percaya atau kurang percaya, tetapi dia tidak berani melangkah. Tidak berani melangkah. Artinya apa? Tuhan sudah berbicara. Umpamanya dia sudah berbicara kepada si Yosua. Hamba-Ku Musa telah mati. Sekarang bersiaplah engkau berangkat. Tapi Yosua, tak dulu Tuhan, tak dulu. Aku mau berhitung dulu banyaknya orang berangkat. Yang dibawa oleh Yosua itu bukan orang sedikit. Lebih banyak daripada yang dibawa oleh Musa. Kira-kira 2 juta orang. Ya. 2 juta orang. Saya kadang membandingin, Tuhan 2 juta. Kalau aku punya jemaat 2 juta, Tuhan ampun deh Tuhan, banyak banget Tuhan. Bukannya senang, masalahnya banyak gitu loh ya. 100 orang aja kok ini banyak banget di Koko kok. Ya. Kadang-kadang orang senang liburkannya, full timernya, saya enggak. Mungkin yang sakit. Nanti hari lain, Pak ini sakit, ya udah. Terus maunya apa? Didoain Pak, ditengok Pak ya. Ya. Tetapi kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu Tuhan sudah menolong saya. Yosua juga melihat apa yang Tuhan tolong lewat Musa. Nah hari ini juga harusnya kita berani melangkah. Yosua melangkah. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, ya, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Artinya dia sudah mulai melangkah. Kita boleh punya mimpi, kita boleh punya angan-angan, kita punya harapan, tetapi tanpa melangkah kita tidak akan pernah sampai. Ya. Umpamanya nih, aku pengen nih punya warung sate. Ya. Duitnya ada. Ya udah, belajar dulu sama yang punya warung sate, terus baru buka. Ntar dulu deh, lagi males. Ketemu lagi. Kapan mau buka? Belum belajar. Nah, terus kapan? Ya udahlah bulan depan aja. Bulan depan ketemu lagi. Udah mulai. Baru nyari tempat. Bulan depan ketemu lagi, tempatnya belum ada. Artinya nggak langkah-langkah. Ya, yang banyak adalah alasan. Nah, seringkali seperti itu. Kita tidak berani untuk melangkah. Tapi Yosua, setelah Tuhan berbicara kepada dia kirim orang untuk mengamat-amati diri. Ya, setelah dapat laporan, orang itu pulang. Kemudian dia mulai siapkan dan dia pulang. Bangun pagi-pagi dan dia pulang. Kalau kita tidak melangkah, tidak akan melangkah. Ya. Nah, ada perkataan seperti ini. 1,000 steps start from 1 step. 1000 langkah dimulai yang kecil. Kemarin tanggal 16 kami di Koko mulai ada ibadah rohani. Ya. Sebelumnya pada berdebat, Pak yang datang cuma sedikit Pak. Ya. Terus kalian maunya gimana? Diundur dulu Pak. Oke. Saya kasih mundur ya. Tanggal sekian.
Pak, ternyata yang daftar nggak sampai 30. Oke, kalian maunya gimana? Ya kalau bisa diundur. Terus kalian mau mundur sampai kapan? Katanya. Ya, kalian mau mundur sampai kapan? Udah, saya yang nentuin. Nah, ini pentingnya pemimpin kok. Ya. Tanggal 16 hari Selasa. Pak, kenapa kok hari Selasa? Hari Selasa nggak ada konser. Hari Senin libur. Saya bilang gitu kan. Oke. Pak, ini cuma 30 yang daftar. Nggak peduli. Kalau nggak, kapan kita mulai? Akhirnya kita mulai kok. Yang datang cuma 25. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nanti berikutnya yang datang 50. Ya. Nah, artinya apa sih? Kita harus berani untuk memulai. Kalau nggak ditunda-tunda terus. Saya bertekad, jalan. Pokoknya jalan. Istri saya juga sama. MBM, minggu itu mah susah diajakin. Ayo mulai. Nggak susah. Akhirnya oleh istri saya juga sama. Ambil keputusan. Nanti tanggal berapa? 19. Tanggal 27. Udah tetapin jalan. Ya. Udah. Mau nggak mau, yang nggak mau silakan minggir dulu. Yang mau ayo jalan. Udah kita mulai. Kalau nggak akan. Nah. Jadi apa yang kita lakukan? Silakan Anda pilih. Mulai melangkah untuk berhasil. Atau Anda berdiam diri dan terus terjerumus pada berbagai masalah. Saya undang pemuji dan pemusik. Hari ini kita sudah belajar banyak. Bagaimana supaya kita mempunyai iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Langkah yang pertama adalah yakin bahwa ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah yakin, kita tetap teguh untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita berani melihat ke depan. Apa yang Tuhan mau dari berbagai masalah yang kita hadapi? Tantangan apa yang Tuhan mau? Karena sesungguhnya melalui masalah Tuhan sedang mengajar pada kita. Yang keempat, berani. Ayo saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian.